Halo, selamat siang. Kami dari kelompok 4 mata kuliah kewirausahaan, dan untuk ujian akhir semester, kami yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Tiffany Kenanga Mandalawangi, Muhammad Ilvano Genova, dan Ahmad Faisal, telah merancang rencana bisnis yang akan kami presentasikan hari ini. Nama bisnis kami adalah DDT Script House, yaitu singkatan dari nama panggilan kami bertiga, yaitu Deo, Dul, dan Tiffany, menjadi DDT, dan bidang usaha kami adalah jasa penulisan naskah. DDT Script House adalah sebuah bisnis dalam bentuk PT yang bergerak di bidang kreatif dan menjadi salah satu perusahaan khusus penulisan naskah pertama di Indonesia yang didirikan oleh Tiffany Kenanga, Delvano Genova, dan Ahmad Faisal, yang ketiganya sudah berpengalaman dan familiar di bidang perfilman. Dunia perfilman Indonesia sudah semakin maju, terutama di era digital, di mana film dapat ditayangkan di berbagai platform digital seperti Netflix, WeTV, lalu Disney Hotstar, tanpa batas waktu penayangan dan tanpa harus menunggu slot di bioskop, sehingga ruang bergerak juga semakin luas untuk para kreator dan produser. Namun bisnis DDT Script House ini tidak memfokuskan kepada produksi film, namun kepada pre-produksi, karena setiap PH atau production house pasti membutuhkan penulis naskah untuk mewujudkan sebuah film dengan jalan cerita. Dan kami adalah perusahaan yang menjadi gudang naskah yang di dalamnya sudah terdapat berbagai plot film, short movie, sampai iklan dengan berbagai genre, sehingga pihak PH dapat secara efektif bekerjasama dengan kami untuk berbagai model project mereka. Namun kami tidak menerima kerjasama dengan PH sinetron karena sifatnya adalah kejar tayang dan naskah itu harus diubah kapanpun sesuai dengan kemauan produser dan demand dari penonton televisi gitu. Dan kami sangat menjaga kualitas penulisan sehingga tidak bisa kami wujudkan keinginan si PH sinetron tersebut seperti itu. Dan untuk visinya, kami ingin menjadi perusahaan kreatif yang alternatif dan inovatif, khususnya di dunia perfilman, dan tidak hanya di dalam negeri namun juga dapat melebarkan sayap ke luar negeri hingga dapat memperkenalkan salah satu bidang kreatif Indonesia ke mancanegara. Misi kami adalah mengumpulkan ide kreatif, lalu dituangkan menjadi beberapa naskah film, short movie maupun iklan. Lalu kita membuat akun sosial media seperti Instagram, terus TikTok, YouTube pastinya, dan sebagainya untuk mempromosikan karya-karya yang sudah dibuat sebagai campaign ide cerita yang sudah dijadikan short movie atau yang masih dalam bentuk premis. Dan lalu kita bisa membuat proposal dan janji dengan beberapa production house untuk mempresentasikan bisnis kami dan premis ide cerita untuk diproduksi oleh production house. Lalu terakhir kita menggunakan koneksi dengan figur publik yang cukup terkenal sampai yang terkenal untuk bermain di salah satu proyek awal di DDT Script House dan menjadi talent sebagai bentuk sarana promosi. Perkenalkan, nama saya Delvano. Sama halnya seperti Tiffany dan Dul, saya juga merupakan CEO dan pendiri dari DDT Script House. Sini saya akan menjelaskan tentang analisis pasar dan pemasaran serta analisis SWOT dari perusahaan yang akan kami dirikan. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, tantangan dan rintangan yang dihadapi oleh dunia perfilman juga akan semakin berkembang. Salah satunya adalah dengan dituntutnya kreativitas. Untuk menjawab semua itu, kami adalah jawaban untuk Anda. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pemasaran, analisis SWOT, serta analisa pasar yang telah kami lakukan. Berdasarkan riset yang telah kami lakukan, target pasar untuk sejauh ini adalah production house berskala mikro maupun makro yang memproduksi berbagai macam film, baik itu film pendek, film, maupun iklan. Untuk memungkinkan hal itu terjadi, kami akan berupaya untuk mengirimkan proposal berupa naskah dari film tersebut dan beberapa film yang telah kami garap. Selain itu, kami juga akan melakukan promosi di berbagai macam sosial media untuk menggait investor. Hal ini tentunya dilakukan sebagai langkah permulaan yang telah dijelaskan dalam misi DDT Script House. Sekarang saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT dalam rencana bisnis kami. Apakah yang dimaksud dengan analisa SWOT tersebut? Analisa SWOT adalah sebuah analisa yang dilakukan untuk menganalisis S, yaitu strength atau kekuatan, W, weakness atau kelemahan, O,
opportunity atau kesempatan, dan T adalah threat atau ancaman. Berdasarkan definisi dari analisa SWOT yang telah saya jelaskan tadi, sekarang saya akan menjabarkan SWOT dari rancangan bisnis yang telah kami lakukan. Yang pertama adalah strength atau kekuatan. Kami yakin bahwa bisnis kami adalah sesuatu yang baru, sesuatu yang fresh dan belum pernah ada di Indonesia sebelumnya. Tentunya ini akan menjadi sebuah peluang yang sangat besar dan menjanjikan. Terlebih lagi, perkembangan dunia film di Indonesia sekarang sedang naik-naiknya. Tentunya ini akan dibutuhkan berbagai kreativitas serta hal yang baru. Selanjutnya adalah weakness. Sebagai bisnis yang baru berkembang, tentunya salah satu kekurangannya adalah kami membutuhkan banyak dana. Untuk dari itu, kami tentunya akan membutuhkan banyak support dan dukungan dari teman-teman semua. Selanjutnya adalah opportunity atau peluang. Seperti yang telah dijelaskan pada bagian kekuatan, opportunity ini memiliki hal yang sama. Kami memiliki peluang yang besar dan memiliki peluang yang sangat luas. Karena saya yakin production house di Indonesia ke depannya akan berkembang dan membutuhkan banyak penulis-penulis naskah yang kreatif. Kami menyediakan hal itu semua. Selanjutnya adalah threat atau ancaman. Threat atau ancaman tentunya menurut analisa kelompok kami adalah penulis-penulis naskah yang telah menjadi langganan dari production house yang tentunya memiliki tulisan yang sangat unik dan berkompeten. Itu merupakan menjadi acuan dan menjadi dorongan bagi industri bisnis kami untuk terus berkembang ke depannya. Analisis, produksi, SDM, dan keuangan. Naskah-naskah yang terdapat di DDT Script House akan diproduksi oleh 3 pendirinya. DDT Script House pada saat ini tidak membutuhkan alat-alat karena pada pembuatan skrip ini hanya membutuhkan kreativitas. Namun untuk memproduksi beberapa short movie sebagai bentuk portofolio dan juga proposal sebagai campaign akan membutuhkan beberapa freelancer atau bantuan dari beberapa teman yang ingin mendukung secara sukarela. Untuk para freelancer itu akan dibayar per project yang diproduksi. Penulis naskah yang dipakai klien juga akan mendapatkan bagian yang lebih besar saat pembayaran. Namun per bulannya masing-masing pendiri akan mendapatkan gaji pokok saat sudah mulai memiliki penghasilan. Untuk awal berbisnis, DDT Script House belum membutuhkan kantor dan karyawan, dan beberapa freelancer yang tadi disebutkan sebelumnya juga hanya dipekerjakan untuk awalan dalam rangka membantu proyek awal. Di sini ada harga untuk naskah. Harga naskah film dimulai dari harga 20 juta, naskah film pendek dimulai dari harga 7 juta, dan naskah iklan dimulai dari harga 5 juta. Selanjutnya ada di sini pemasukannya dari bayaran klien, terus ada komisi dari mitra kerjasama dan monetize media platform. Di sini juga ada pengeluaran. Yang pertama, membayar notaris guna mengurus pendirian PT seperti SIUP, SKT pajak dan lain-lain. Dan membayar talent dan freelancer yang sifatnya itu tentatif. Selanjutnya ada yang terakhir ada pengembangan bisnis. Setelah step demi step dilaksanakan dengan lancar dan baik, DDT Script House akan memulai rencana kerjasamanya dengan PH-PH atau production house dari luar seperti yang akan kita coba mulai dari negara Asia seperti Malaysia, Korea, dan Jepang. Sehingga DDT Script House dapat menjadi representatif perusahaan penulisan naskah perfilman dari Indonesia untuk mancanegara. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.